Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Apriani, NIM 1540120011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan dan pelaporan. Baik, kita ke slide selanjutnya. Ya baik, slide selanjutnya itu ada pengertian pencatatan dan pelaporan. Nah, pengertiannya itu yang pertama adalah pencatatan. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk lisan. Pencatatan dilakukan di atas kerja, disket, pita nama, dan pita film. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar, dan suara. Kemudian di sini yang kedua itu ada laporan. Laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut. Baik, kita ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini ada macam-macam pencatatan. Nah, yang pertama itu ada pencatatan tradisional. Pencatatan tradisional ini sistem pencatatan yang memiliki catatan masing-masing dari setiap profesi atau petugas kesehatan, di mana dalam sistem ini masing-masing disiplin ilmu, dokter, bidan, perawat, epidemiologi, ahli gizi, dan sebagainya mempunyai catatan sendiri-sendiri secara terpisah. Keuntungan sistem ini adalah pencatatan dapat dilakukan secara lebih sederhana. Nah, kemudian yang kedua itu sistem pencatatan non-tradisional adalah pencatatan yang berorientasi pada masalah program oriented record atau for. Keuntungan sistem ini adalah kerja antar tim kesehatan secara menyeluruh. Setiap petugas kesehatan dituntut untuk membuat pencatatan tentang data kesehatan sebaik mungkin. Baik, kita ke slide selanjutnya. Kemudian di slide selanjutnya ini ada tujuan pencatatan dan pelaporan. Nah, tujuannya ini ada dua. Yang pertama itu ada tujuan umum. Ini tujuan umumnya, kemudian ini tujuan khususnya. Nah, tujuan umum ini berisi setiap pencatatan pelaporan bertujuan agar semua hasil kegiatan puskesmas di dalam dan di luar gedung dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang selanjutnya sesuai dengan kebutuhan secara benar, berkala, dan teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Nah, kemudian tujuan khususnya ini ada dua. Yang pertama itu ada tercatatnya semua data hasil kegiatan puskesmas sesuai kebutuhan secara benar, berkelanjutan, dan teratur. Kemudian yang kedua, terlaporkannya data ke jenjang administrasi berikutnya sesuai kebutuhan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan secara benar, berkelanjutan, dan teratur. Kemudian slide selanjutnya itu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya ini ada tiga. Yang pertama itu ada pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan tiap kegiatan diklat bagi tenaga kesehatan. Nah, penyelenggaraan pencatatan dan pelaporannya ini setiap berhenti kegiatan harus dilaporkan, membuat sistem pencatatan dan pelaporan. Nah, kemudian yang kedua itu pencatatan dan pelaporan rekapitulasi kegiatan diklat bagi tenaga kesehatan setiap triwulan. Nah, maksudnya ini direkap secara 3 bulan sekali ya teman-teman. Nah, yang kemudian yang ketiga ini pencatatan pelaporan rekapitulasi kegiatan yang diselenggarakan di Bapelkas tiap triwulan dan tiap tahun. Nah, kegiatan yang ketiga ini pencatatan dan pelaporan ini direkap setiap 3 bulan sekali atau setiap tahun dan setiap tahun. Dari awal bulan Januari sampai akhir Desember. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang pertama itu
Ada rekam kesehatan keluarga atau RKK. Rekam kesehatan keluarga atau yang disebut dengan family folder ini adalah himpunan kartu-kartu individu suatu keluarga yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas. Kegunaannya dari RKK adalah untuk mengikuti keadaan kesehatan dan gambaran penyakit dari suatu keluarga. Baik, selanjutnya ini ada kartu rawat jalan. Kartu rawat jalan yang lebih dikenal dengan kartu rekam medik pasien merupakan alat untuk mencatat identitas dan status pasien jalan yang berkunjung ke puskesmas. Nah, kartu rawat jalan ini kita dapat menemukannya setiap kita berkunjung ke puskesmas ya teman-teman, atau suatu pelayanan kesehatan atau instansi. Kemudian yang selanjutnya ini ada kartu indeks penyakit. Nah, kartu indeks penyakit ini merupakan alat bantu untuk mencatat identitas pasien, riwayat, dan perkembangan penyakit. Kartu indeks penyakit ini dibuat khusus penderita penyakit TBC paru bisa. Nah, kemudian kartu ibu. Kartu ibu ini merupakan alat bantu untuk mengetahui identitas status kesehatan, riwayat kehamilan, sampai kelahiran. Contohnya itu seperti buku KIA ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada kartu anak. Nah, kartu anak ini adalah alat bantu untuk mencatat identitas, status kesehatan, pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada balita dan anak prasekolah. Nah, sama contohnya ini seperti buku KIA, seperti yang tadi itu. Kemudian ada KMS balita anak sekolah. Nah, KMS balita anak sekolah ini merupakan alat bantu untuk mencatat identitas, pelayanan, dan pertumbuhan yang telah diperoleh balita dan anak sekolah. Kemudian KMS ibu hamil. Nah, KMS ibu hamil ini merupakan alat untuk mengetahui identitas dan mencatat perkembangan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan yang diterima ibu hamil. Nah, kemudian KMS ibu lanjut atau lansia. KMS ini merupakan alat untuk mencatat kesehatan usia secara pribadi, baik fisik maupun psikososial, dan digunakan untuk memantau kesehatan, deteksi dini penyakit, dan evaluasi kemajuan kesehatan usia lanjut. Nah, kemudian yang terakhir ini ada register. Nah, register ini merupakan alat formulir untuk mencatat dan backup data kegiatan di luar gedung di luar puskesmas yang telah dicatat di kartu dan catatan lainnya. Kemudian kita slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada macam-macam register ya teman-teman. Nah, macam-macamnya itu adalah ada beberapa. Yang pertama itu ada nomor indeks pengunjung puskesmas, kemudian jalan, register kunjungan, register rawat inap, register KINKB, register kohort ibu dan balita, register deteksi dini tumbuh kembang dan gizi, register penimbangan balita, kemudian ada register imunisasi, register gizi, register kapsul beriodium, kemudian ada register anak, kemudian yang terakhir ada sensus harian kunjungan kegiatan KIA dan imunisasi penyakit. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Ini ada pelaporan kesehatan masyarakat. Nah, pelaporan kesehatan masyarakat ini, ntar dulu ya teman-teman, kita pakai ini. Nah, pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat nomor 590 garing BM garing DJ garing info garing V garing 96 pelaporan puskesmas menggunakan tahun kalender yaitu bulan Januari sampai Desember dalam tahun yang sama. Nah, jadi pelaporan kesehatan masyarakat itu diadakan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu direkap setiap tahun ya teman-teman. Nah, kemudian formulir pelaporan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atau beban kerja di puskesmas. Setiap mengakhiri kegiatan harus ada pembuatan laporan. Baik, kita ke slide selanjutnya.
Nah, di slide selanjutnya ini ada kegiatan pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada mentabulasi data upaya kesehatan yang dilakukan. Contohnya itu membuat grafik ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini ada mengkompilasi data dari puskesmas. Kemudian menyusun kartu indeks penyakit, menyusun sensus harian untuk mengolah data kesakitan. Kemudian yang ketiga itu ada menyajikan dan dalam bentuk narasi, tabel, grafik sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah melakukan berbagai perhitungan-perhitungan dengan menggunakan data denominator. Kemudian yang kelima itu melakukan analisa untuk kebutuhan pemantauan, intervensi, serta perencanaan di masa mendatang. Kemudian yang terakhir itu ada membuat peta wilayah puskesmas termasuk sarana kesehatan. Peta ini bisa kita lihat di setiap puskesmas ya teman-teman. Ada sana dipajang di tembok besar, kemudian berbentuk peta. Bisa kita lihat di setiap instansi pelayanan kesehatan. Dan slide selanjutnya itu ada pemanfaatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang pertama itu ada memudahkan dalam mengelola informasi kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, kemudian ada memudahkan dalam memperoleh data untuk perencanaan dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pembinaan tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir itu ada memudahkan dalam melakukan evaluasi hasil. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa dari kegiatan pencatatan dan pelaporan ini sangat penting ya teman-teman untuk semua kegiatan yang kita lakukan. Nah, di sini ada daftar pustakanya teman-teman. Di sini saya ambil referensi dari HTPS, bisa teman-teman baca. Kemudian bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.